Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan perlihatkan partai penuh pelajaran, terutama pelajaran tentang varian pembukaan Prancis, dimainkan antara Alexei Sirov melawan Evgeny Baraev. Partai ini terjadi pada tahun 2003 pada turnamen Wisniewski. Pentingnya penguasaan ruang sehingga menyebabkan keleluasaan manuver dan mobilitas perwira. Itulah tema pelajaran partai kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita ikuti saja partainya yang sangat menarik ini. Alexei Sirov sebagai putih memulai permainan dengan E4, dibalas Evgeny Baraev E6, D4. Putih menerima ruang yang ditawarkan kepadanya karena lebih banyak ruang berarti mobilitas yang lebih besar untuk perwiranya. D5. Setelah Sirov bermain kuda C3, Baraev dilanjutkan kuda F6. Tentu saja menyerang dua kali pion pusat putih. Hitam bisa bermain dengan gaya yang lebih berani dengan gajah B4. Tapi pendekatan seperti itu akan melemahkan sisi sayap Raja Hitam dan tidak sesuai dengan selera Baraev. Dia lebih suka mengembangkan kuda rajanya dan menyerang E4 dengan gaya klasik. Memang variasi ini disebut variasi klasik. Di sini putih mendorong pionnya maju, balik menyerang kuda. Sirov mempertahankan keunggulan ruangnya. Setelah kuda mundur, Sirov mendorong pion ke F4, memperkuat pion pusat. Dibalas C5 oleh Baraev dengan maksud memperlemah atau merusak pion pusat putih. Kuda F3, kuda C6. Baraev meningkatkan tekanan dengan memaksa putih untuk sekali lagi menghadapi ancaman ke D4. Gajah E3, C kali D4. Langkah ini sebenarnya tidak terpaksa, tetapi hitam ingin memperjelas situasi di tengah sehingga dia dapat memanfaatkan kotak C5 untuk gajahnya. Kuda kali D4, Baraev mengembangkan gajahnya ke C5. Menteri D2, balasan terbaik yang membela gajah E3 dan membuka jalan untuk rokade panjang. Gajah kali D4. Urutan pertukaran yang diprakarsai oleh hitam adalah logis karena ia memiliki lebih sedikit ruang, sehingga setiap bagian yang hilang akan mengurangi kemacetan di posisinya. Gajah kali D4, kuda kali D4, menteri kali D4. Sekarang putih memiliki keunggulan ruang seperti yang sering terjadi di pertahanan Prancis. Gajah hitam C8 adalah bagian terburuk karena posisinya yang mampet dan perlu banyak tempo untuk keluar. Hitam melanjutkan menteri B6, menawarkan pertukaran menteri, tapi Sirov enggan bertukar dan memundurkan menterinya, mengorbankan pion B2. Pengorbanan B2 ini cukup familiar di pertahanan Prancis. Putih mempertahankan keunggulan perkembangan dengan mempertahankan menteri di atas papan. Hitam menerima pengorbanan pion B2 dan benteng ke B1, menyerang menteri. Menteri menghindar ke A3. Kuda B5 terus mengejar menteri. Menteri kali A2, balik mengancam benteng. Menteri hitam menyelesaikan pestanya di sisi sayap menteri. Sebelum menyelamatkan bentengnya, putih bermain kuda D6 skak. Setelah raja bergeser, Sirov menyelamatkan bentengnya, menggeser bentengnya ke tengah. Dilanjutkan hitam menteri B2. Menteri bermanuver, persiapan mundur menuju diagonal yang mengganggu rencana rokade putih. Di sini Sirov melanjutkan gajah E2 dan menteri ke B6. Menteri menguasai diagonal ini untuk mengganggu raja putih. C4. Dengan modal unggul perkembangan, putih bermaksud membuka file D. Hitam tidak mau bertukar dan terus memajukan pionnya. Oke, di posisi ini apabila hitam mau bertukar, maka putih akan unggul satu perwira. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah hitam bermain D4, kemudian putih melanjutkan gajahnya ke F3, dibalas A5. Setelah gagal dalam upaya menghentikan serangan putih, hitam mencoba berharap dengan pion bebasnya. Tapi sayangnya butuh tempo yang panjang untuk pion ini.
berperan dan mencapai tujuannya. Rokade pendek, akhirnya putih mencapai tujuannya dalam mengamankan rajanya, disertai serangan kuat di file F dengan bentengnya. Perwira hitam terkoordinasi dengan buruk dan kacau balau. Rajanya dalam posisi canggung dan bentengnya yang masih tertidur di sudut dan sulit berkembang. Apalagi posisi gajah hitam yang sangat buruk dan terblokir oleh temannya sendiri. Oke, hitam melanjutkan D3 skak, membuka diagonal dan melakukan skak. Setelah raja bergeser ke pojok, Barev memainkan menterinya ke D4. Menteri mengambil pos tengah yang bagus, di mana dia membantu menjaga agar file D tetap diblokir, dan dengan agak optimis menjaga kotak promosi A1. Tetapi dengan langkah selanjutnya, Shirov benar-benar mengacaukan rencana hitam. Kuda B5, sebuah balasan yang tak terduga dan sangat kuat. Sulit untuk diramalkan karena kuda sudah tampak berada di kotak optimalnya pada D6 dan sangat sulit untuk melihat gerakan mundur kuda ini. Putih mengorbankan pionnya. Bagaimana jika hitam menerima pengorbanan pion ini? Maka file C akan terbuka dan sebuah serangan kuat akan tercipta dengan benteng masuk ke baris 7. Oleh karena itu di partai aslinya, hitam menjalankan menterinya ke C5. Menteri hitam terpaksa mundur dari peta idealnya. Menteri kali D3, sekarang blokade di tengah telah runtuh. Hitam G6, bermaksud membuat rute pelarian raja dan membuka lajur bentengnya. Kuda D6, kuda ini kembali ke pos terbaiknya. Kuda B6, benteng B1. Putih berencana untuk memaksa menteri hitam mundur sehingga menteri putih mendapatkan kendali atas petak D4. Ya, petak D4 untuk saat ini merupakan petak pusat yang vital. Raja G7, benteng B5 mengancam menteri, memaksa menteri mundur. Menteri D4. Menteri putih sekarang memegang kendali atas petak vital D4. Menyerang kuda 2 kali sekaligus membangun serangan kuat ke raja dengan sebuah sinar X. Hitam kuda D7, langkah mundur yang menyedihkan yang menyebabkan gajah hitam kembali terblokir. F5, dengan semua perwiranya berada di kota optimal, inilah saatnya bagi putih untuk menyerang. G kali F5, kuda kali F5. Shirov mengorbankan kudanya. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas mengapa Shirov menginginkan menterinya di D4 dengan maksud membuka diagonal untuk menyerang raja hitam. E kali F5, E6 skak, melakukan skak untuk merobek pertahanan hitam sekaligus menyerang kuda. Kuda E5. Atau apabila hitam menjalankan kuda F6, maka putih dapat menjalankan benteng kali F5, menteri E7, dan gajah D5. Maka kuda hitam tidak bisa dipertahankan juga karena ada serangan sebanyak 3 kali. Oke, kita kembali ke permainan. Setelah hitam menjalankan kudanya ke E5, putih melanjutkan benteng kali E5. F6, benteng kali F5, menyerang pion F6. Hitam membackupnya dengan benteng. Akhirnya benteng hitam ini memberikan kontribusi pada permainan, tetapi sudah terlambat. Gajah D5 sejenak mempertahankan pion pendobrak, membuat gajah hitam kembali terkubur di posnya dan membuka peran bagi benteng F1. Menteri E7, benteng H5. Putih menggunakan mobilitasnya yang lebih besar untuk target selanjutnya H7. Tentu saja hitam tidak memukul pion dengan gajah, karena putih akan dapat membalas dengan benteng E1. Oke, hitam melanjutkan rajanya ke H8. Gajah E4 mengancam pion H7. Di posisi ini, hitam tidak bisa lagi membackup dengan perwira tambahan yang lain. Hitam pasrah.
menyerahkan menterinya dan bermain gajah kali 6, benteng kali H7, skak sekaligus menggarpu menteri. Terpaksa menteri mengambil. Menteri hitam secara heroik mengorbankan diri, sedangkan perwira lain hanya menjadi penonton. Gajah kali H7 tidak hanya memenangkan menteri, tapi mengosongkan peta E4 untuk serangan ganda berikutnya. Raja mengambil dan menteri keempat melakukan skak dan serangan ganda ke gajah hitam. Sampai di sini Barev menyerah. Gajahnya sudah pasti jatuh dan ia akan kalah material. Sirov menggunakan seluruh papan untuk manuvernya. Permainan yang impresif dari Alexei Sirov. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya gajah G2. Apabila raja ke F5, maka skak mat. Di sini apabila raja ke D4, maka skak mat. Dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.